Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Siraj, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita keselamatan serta kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan diskusi pada pertemuan kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini kami sebagai kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia di Era Industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lataiful Afidah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Anggi Wulan Ramadhani sebagai pemateri kedua dan Jawharatul Ma'nah sebagai pemateri ketiga pada diskusi kali ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi dari para penyaji, yang ketiga, sesi tanya jawab, keempat, penutupan, dan yang terakhir adalah masukan dari dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang terhormat Bapak Taufik Siraj, MPDI. Langsung saja kita mulai acara diskusi kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pemateri. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai pendidikan melalui luring dan daring. Di era digital dan revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi serta perangkat digital sudah semakin canggih terus berkembang pesat. Hal ini menyebabkan manusia tidak bisa lepas dengan produk-produk digital yang sudah disuguhkan. Semua kian terhubung termasuk dalam hal pendidikan. Semua aspek pendidikan sekarang sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Dengan teknologi akan memudahkan komunikasi antara guru dengan murid atau murid dengan guru atau guru dengan orang tua atau sebaliknya, serta memudahkan kinerja-kinerja dalam dunia pendidikan. Di era pandemi yang sekarang ini, pembelajaran luring dan daring adalah sangat efektif dikarenakan protokol kesehatan masih sangat dibutuhkan. Nah, pengertian dari daring sendiri ialah berasal dari kata daring dalam jaringan. Pembelajaran ini menggunakan jaringan internet atau biasa disebut dengan pembelajaran online. Pembelajaran ini tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka, namun hanya bisa melihat wajah melalui sosial media. Pembelajaran ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, atau Google Meet, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran luring sendiri adalah berasal dari kata luring, luar jaringan. Pembelajaran ini menggunakan sistem tanpa jaringan internet atau tidak dengan adanya online, tidak online. Nah, pembelajaran ini biasanya menggunakan video, radio, atau televisi, dan lain sebagainya. Yang penting tidak terikat dengan jaringan internet. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi kedua selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Anggi Wulan Ramadhani,
Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam tatanan normal baru. Pendidikan Islam yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Pembelajaran terhadap kebijakan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini tidak menerapkan pembelajaran secara langsung, tetapi selama pandemi ini menggunakan pembelajaran secara virtual atau online. Melalui media aplikasi elektronik tersebut, tenaga pendidik juga dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan seperti biasanya saat melakukan pembelajaran langsung. Proses pembelajaran tergantung kepada peserta didik dalam memahami materi dalam lingkup kelas jarak jauh atau online. Hal ini tentunya perlu sekali diperhatikan pemerintah dalam kebijakan dalam hal mengevaluasi pendidikan di masa normal baru. Terdapat juga dampak implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam tatanan normal baru, yaitu yang pertama, skenario optimistis. Skenario ini karena lamanya siswa berada di rumah, sebagian di antara siswa dan orang tua mengalami kejenuhan yang akut atau parah, mengakibatkan perkembangan akademik anak semakin terbengkalai. Yang kedua yaitu skenario pesimistis, yakni layanan dan proses pendidikan tahun akademik baru diundur hingga sekurang-kurangnya bulan Desember 2020. Yang ketiga yaitu skenario moderat. Skenario ini yakni tahun akademik tetap dimulai bulan Juli 2020, tetapi dengan pendekatan dan mekanisme proses pendidikan yang perlu diatur lebih lanjut. Dalam konteks ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan daring, yakni pembelajaran dilakukan secara online. Yang kedua, pendekatan blended learning, yakni menggabungkan pendekatan daring dan luring. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum dalam pendidikan Islam di era industri. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan kumpulan silabus yang tercetak dan tersusun secara sistematis mengenai mata pelajaran yang disertai dengan pengantar dan tujuan pendidikan secara keseluruhan, serta ikhtiar singkat mengenai tujuan setiap mata pelajaran di lembaga pendidikan Islam. Di samping itu juga terdapat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yaitu pengembangan kurikulum memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum memperhatikan dan memahami terlebih dahulu latar belakang setiap siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu memahami sifat kesinambungan proses belajar mengajar dan juga harus bersifat terus-menerus dikembangkan sesuai jenjang dinamika perubahan sosial, tingkatan, dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, yaitu harus mampu untuk menjawab tujuan pendidikan agama Islam yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu prinsip praktis, yaitu prinsip yang membutuhkan waktu, biaya, alat peraga, dan tenaga. Maka dalam pengembangannya tidaklah hanya berfokus pada kesempurnaan, melainkan harus praktis yang disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ada beberapa model. Yang pertama, model Tiller, yang kedua, model Hall. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ada beberapa model. Yang pertama yaitu model Tiller. Yang kedua, Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ada beberapa model. Yang pertama yaitu model Tiller, yang kedua
Model Hilliard B. Alberti. Peran guru sangat membangun di era industri 4.0. Profesi seorang guru menjadi profesi yang tidak akan pernah tergantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Meskipun setiap orang saat ini dapat menimba ilmu dari berbagai sumber melalui kecanggihan teknologi yang serba digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Anggi Wulandari. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Ananda Jauharatul Ma'nunah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia dan lembaga pendidikan Islam kontemporer di era industri 4.0. Definisi dari sumber daya manusia adalah proses peningkatan kualitas dan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pembangunan bangsa. Pengembangan kualitas sumber daya manusia bukanlah persoalan yang mudah, karena dalam menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memahami pembentukan konsep dasar tentang manusia. Upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan dasar yang utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan inovatif. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing antar lembaga pendidikan. Selain sumber daya manusia, lembaga pendidikan Islam juga sangat berpengaruh dalam problematika pendidikan umat Islam di era industri 4.0. Lembaga pendidikan adalah hal yang penting dalam meraih sebuah keberhasilan dalam menjalankan proses pendidikan, sebab lembaga berfungsi untuk mengatur suatu pendidikan. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat di mana pendidikan dalam konsep keislaman menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya cita-cita dan tujuan umat Islam. Peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peran lembaga pendidikan dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek pendidikan atau pedagogis. Aspek tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam membentuk kader-kader pemimpin yang mempunyai wawasan keislaman dan jiwa nasionalis yang tinggi. Yang kedua, aspek moral spiritual, bertujuan memberikan pemahaman keagamaan dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, aspek sosiokultural. Aspek tersebut bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi teknologi digital dalam pembelajaran di era industri 4.0. Teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan dan menganalisis apa saja, mulai dari angka, kata-kata, maupun gambar. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi dunia pendidikan. Dengan munculnya teknologi digital, membawa pengaruh pada perubahan pola, metode, dan strategi pembelajaran dalam proses pendidikan. Penggunaan media-media komunikasi seperti komputer, telepon, internet, dan yang lainnya dapat memudahkan interaksi antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa. Karena dengan adanya teknologi informasi tersebut, guru atau dosen dapat melakukan proses pembelajaran tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa atau mahasiswa. Begitu juga siswa atau mahasiswa bisa mendapatkan informasi dan ruang lingkup yang lebih luas dari berbagai sumber melalui ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Jauharatul Ma'nunah. Selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Materi yang akan saya sampaikan mengenai paradigma pendidikan Islam di era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah mengubah kehidupan dan kinerja dari segala hal.
di era industri 4.0 ini merangsang kemajuan ilmu teknologi melalui Internet of Things, Internet of Service, Internet of Data, serta Cyber Physical System yang menghasilkan mesin-mesin canggih serta robot-robot pintar, dan hal ini mendapat respon cepat dari berbagai dunia termasuk di Indonesia. Tidak heran dalam dunia pendidikan tercipta istilah pendidikan 4.0. Istilah ini digunakan para ahli teori pendidikan sebagai gambaran berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun terhadap pembelajaran. Bagi umat Islam, pendidikan Islam memiliki keunggulan dan keutamaan karena dasar dan tujuannya adalah dari wahyu Allah atau Al-Quran dan hadis. Ada 3 unsur yang digunakan dalam pendidikan agama Islam, yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, serta at-ta'dib. At-tarbiyah sendiri memiliki makna mendidik atau melindungi, dan at-ta'lim adalah mengajar, serta at-ta'dib adalah mendidik moral. Semua ini mempunyai materi yang menjurus berdasarkan pada iman, Islam, serta ihsan. Pendidikan Indonesia masih sangat tertinggal dengan Barat karena Indonesia masih terbuai dengan romantisme kejayaan masa lampau. Dengan begitu, agama Islam sangat tertinggal karena mereka semua mempengaruhi mindset dengan kebanggaan mereka terhadap masa lampau itu. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting untuk mengubah bagaimana cara agar pendidikan agama Islam di Indonesia semakin maju dan tidak tertinggal. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mempersilakan untuk teman-teman semua melanjutkan diskusi di forum Google Class yang sudah tersediakan. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami dari kelompok 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.